Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur berkebaikan Tuhan. Engkau kumpulkan kami dan keluarga kami jemaat Tuhan untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan terangi setiap hati, pikiran kami untuk terbuka setiap firman-Mu. Boleh terima kami menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati kami hari ini dengan kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bicara tentang memahami kehendak Allah. Memahami kehendak Allah, kita baca dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat keempat sebagai pendahuluan kita. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasih sakit." Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Amin, saudara. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang memahami kehendak Allah. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa, saudaraku? Ketika kita gagal memahami kehendak Allah, maka seringkali kita punya penafsiran dan pengertian yang salah tentang Tuhan. Kita punya prasangka yang buruk kepada Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena hal-hal yang kita hadapi seringkali membuat kita kemudian tidak percaya kepada Tuhan, atau mungkin membuat kita ragu kepada Tuhan. Kisah Lazarus ini menjadi satu pelajaran bagi kita untuk kita memahami dengan benar bagaimana rencana Tuhan dan karya Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Karena itu, saudaraku yang Tuhan, ketika kita gagal memahami kehendak Tuhan, saudaraku, kita akan punya persepsi dan pemikiran yang salah tentang Tuhan. Nah, saya mau katakan demikian, sekalipun saudaraku kita menjadi orang percaya, saudaraku, mungkin kita harus mengerti bahwa tidak semua doa-doa kita langsung dijawab oleh Tuhan. Tidak semua segala pergumulan yang kita hadapi kemudian langsung mendapatkan jalan keluar. Tetapi mungkin Tuhan izinkan kita menghadapi itu dalam kehidupan kita, karena ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Nah, saudaraku, mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Hal-hal apa yang harus kita pahami ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Yohanes pasal yang 11 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Amin, saudara Tuhan. Tuhan Yesus menerima kabar bahwa Lazarus menderita sakit, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan mendengar berita itu, firman Tuhan mengatakan ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa Tuhan tidak tahu kondisi Lazarus? Saya sangat yakin Tuhan sangat tahu dan Tuhan mengerti. Tetapi bagi Tuhan, saudaraku, kita harus pahami, menolong Lazarus hari ini, besok atau lusa, saudaraku, tidak ada bedanya. Karena apa, saudaraku? Di sana Tuhan punya rencana bagi setiap apapun yang Tuhan izinkan bagi orang percaya, khususnya bagi Lazarus saat itu. Karena firman Tuhan mengatakan, penyakitnya itu akan membawa kemuliaan Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Karena itu, saudaraku yang Tuhan, kita harus berani dan kita harus memahami apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita harus sangat yakin Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan melakukan yang terbaik. Sekalipun hari ini kita belum mendapatkan pertolongan Tuhan, tapi ingat, Tuhan tahu kondisi kita, Tuhan tahu situasi kita, Tuhan tahu apa yang kita hadapi, dan pertolongan Tuhan pasti tidak akan terlambat dalam kehidupan kita. Karena itu, saudaraku Tuhan, mari kita tetap memahami dan mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, pelajaran apa yang kita ambil, yang kita dapat dari kisah ini? Yang kedua adalah ketika sepertinya Tuhan terlambat, maka maksud Tuhan adalah supaya kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus mendengar berita bahwa Lazarus sakit, maka Tuhan Yesus tetap tinggal di tempat di mana ia berada. 2 hari lagi Tuhan tinggal di sana. Kenapa, saudaraku?
Tuhan ingin Marta dan Maria untuk belajar percaya kepada Tuhan. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 11 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Amin, serahkan Tuhan. Serta Tuhan Yesus tinggal 2 hari di tempat dia berada, maka di sana katakan, syukurlah aku tidak hadir waktu itu. Syukurlah aku tidak datang ketika Lazarus sakit. Dan di sana katakan apa saudaraku, firman Tuhan, supaya kita belajar percaya. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika masalah persoalan yang kita hadapi sepertinya belum ada jalan keluar, belum ada solusi dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan punya maksud di balik itu semua, saudaraku, supaya kita tetap belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita belum mendapatkan pertolongan Tuhan, saudaraku, mari kita tetap belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun kebutuhan kita belum terpenuhi, mari kita tetap belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun sakit penyakit kita belum disembuhkan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa, saudaraku? Pasti Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Amin, saudara. Karena itu, saudaraku, mari kita memahami kehendak Tuhan dan maksud Tuhan dan tindakan Tuhan bagi kita orang yang percaya. Ketika Tuhan izinkan itu masih terjadi dalam hidup kita, maka firman Tuhan katakan supaya kita belajar percaya. Saudaraku, kita harus sangat yakin bahwa Tuhan senantiasa memberikannya dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Saudaraku, yang ketiga, apa maksud Tuhan ketika Tuhan tidak segera menolong Lazarus, khususnya bagi Marta dan Maria waktu Lazarus sakit? Apa maksud Tuhan? Saudaraku, masalah dan persoalan yang kita hadapi, maka di sana dikatakan Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya bagi siapa, saudaraku? Bagi kita orang yang percaya. Kalau dalam Yohanes 11 ayat 39, di sana dikatakan demikian, kata Tuhan Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang di tempat Lazarus, Marta dan Maria, ternyata Lazarus sudah meninggal. Bahkan dikatakan sudah 4 hari Lazarus berada di dalam kubur. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan ketika datang di kubur itu, Tuhan katakan, angkat batu itu. Nah, saudaraku, di situ dikatakan Marta, saudara yang meninggal itu, saudara Lazarus, mengatakan apa? Tuhan, sudah 4 hari Lazarus berbaring di kubur itu, sudah berbau. Saudara Tuhan, kelihatannya ketika Tuhan Yesus datang sudah terlambat bagi keluarga ini. Sudah terlambat karena Lazarus sudah ada dalam kubur. Tetapi apakah benar-benar terlambat? Saya katakan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dari awal Tuhan sudah mengatakan bahwa penyakitnya itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan akan dimuliakan. Karena itu serahkan Tuhan, ketika Tuhan Yesus tiba di kubur itu, Tuhan berani mengatakan, angkat batu itu. Buka kubur itu, saudaraku. Dan apa yang terjadi ketika kubur itu dibuka? Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan mengatakan, Lazarus keluarlah. Dan orang yang sudah meninggal 4 hari itu bangkit dari kubur. Saudara Tuhan, ketika kita merasa bahwa pertolongan Tuhan terlambat dalam hidup kita, ketika Tuhan tidak datang untuk menolong kita, ketika pertolongan Tuhan terlambat untuk hadir dalam hidup kita, saudara, bukan artinya Tuhan membiarkan kita, tetapi di balik itu semua, justru Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Nah, saya berani katakan, semakin besar masalah, semakin besar pergumulan kita, semakin rumitnya pergumulan hidup ini, bahkan semakin banyaknya kebutuhan kita, semakin parahnya sakit penyakit yang kita hadapi, saudaraku, demikian juga semakin besar kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan melalui kehidupan kita. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, yakinlah bahwa Tuhan itu senantiasa mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita semua, dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi kita. Tuhan inginkan kita hanya belajar percaya. Sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, mari kita tetap belajar percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu, saudaraku, mari kita belajar dari kisah ini untuk kita memahami kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan supaya kita senantiasa di sana tidak
mempercayai Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kita, supaya kita terus belajar percaya, dan kita yakin bahwa di balik itu semua yang kita hadapi, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi kehidupan kita semua. Melalui apa yang kita hadapi, justru kita akan menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah kami terus Tuhan mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Ajar kami terus percaya akan setiap pertolongan Tuhan, supaya sungguh-sungguh iman kami dibangunkan kembali oleh karena Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam segala apapun yang kami hadapi, kami akan tetap percaya bahwa Tuhan Engkau yang senantiasa bersedia untuk menolong kami. Sekalipun kelihatannya berlambat-lambat pertolongan Tuhan, akan percaya Tuhan Engkau senantiasa akan menyatakan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus menerangkan firman-Mu menjadi tuntunan berkat, kekuatan dalam hidup kami. Berkati keluarga kami, jemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini, memuji menyembah Tuhan dalam keluarga kami, jemaat Tuhan, Engkau berkati mereka. Segala jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia. Iman kami akan semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan janji Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba memberkati setiap persembahan diberikan jemaat Tuhan, berikan dengan hati rela dan sukacita, kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mohon berkat Tuhan, perlindungan Tuhan atas keluarga kami, jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, virus corona, kelemahan tubuh, sakit, penyakit apapun mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, kami boleh senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak, mari angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi sekolah anak saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, segala puji hormat syukur kami naikkan hanya bagi Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semua berkati, katakan amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua.